ada nama lain selain nama Yesus, yang kepadanya setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau adalah Raja, Engkau adalah Tuhan segala Tuhan.
hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Dan bila saatnya kau datang menjemputku dalam terangmu, kau kan dapatiku setia lakukan firman-Mu. Telah ku lihat kebaikan-Mu yang tak akan habis di hidupku, dan ku terus berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Bapa, ku mau terus setia. Ajarku untuk ikutimu. Ku mau terus setia. Ikuti yang kau mau, agar ku tetap setia sampai pada akhirnya. Bapa, ajarku untuk tetap setia, tetap setia. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur karena anugerah dan belas kasih Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk dapat menikmati kasih-Nya. Terlebih di mana pada pagi hari ini kita dapat beribadah kepada-Nya. Meskipun dalam kondisi pandemi
yang mengharuskan kita beribadah di rumah masing-masing, tapi biarlah itu tidak mengurangi semangat kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari saya undang kita semua untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk dalam saat teduh. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus, dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai ibadah kita ini dari awal hingga selesai. Amin. Hanya Yesus Tuhan yang layak untuk dipuji, dan marilah dengan segenap hati kita mau memuji, meninggikan, dan menyembah Dia Sang Raja. Mari kita menaikkan pujian, Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu.
Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. 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 Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, betapa kami mengucap syukur atas segala berkat dan anugerah yang telah Engkau berikan bagi setiap kami, ya Tuhan. Terlebih di mana Engkau yang berikan kesempatan untuk kami datang, untuk kami beribadah kepadamu pada pagi hari ini, ya Tuhan. Kami sadar itu bukan karena kuat kami, tapi itu karena berkat daripadamu, ya Tuhan, dan juga belas kasih-Mu. Ya Tuhan, mungkin di masa pandemi ini kami masih belum bisa beribadah secara normal, tapi kami percaya Tuhan, Engkau yang boleh terus memperlengkapi setiap kami. Engkau yang boleh terus menuntun setiap kami, sehingga kami boleh mengikuti setiap ibadah demi ibadah yang ada, ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang selalu bertahta dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan, kiranya kami boleh semakin bertumbuh dalam Engkau, ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan jam ibadah kami pada pagi hari ini, ya Tuhan, dan juga jam pemberitaan Injil. Hanya dalam nama-Mu, ya Tuhan, kami telah berdoa. Amin. Saya undang kita semua untuk membaca Nats sebagai petunjuk hidup baru atau ayat emas yang diambil dari kitab Ulangan pasal 7 ayat yang ke-9. Dari kitab Ulangan pasal 7 ayat yang ke-9. Mari bersama-sama kita membaca nats ini. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Amin. Mazmur 119 ayat 176 berkata, Aku sesat seperti domba yang hilang, carilah hamba-Mu ini. Sebab perintah-perintah-Mu tidak kulupakan. Mari saat ini kita mau merendahkan diri kita. Kita mau mengakui segala dosa di hadapan Tuhan yang telah terlebih dahulu mencari kita. Sebelum itu mari kita menaikkan pujian dari KPPK nomor 118, Yesus Mencariku. Yesus Kristus lahir di Bethlehem. Yesus Kristus lahir di Bethlehem, terbaring di palungan yang hina. Oh, betapa ajaib anugerahnya, Yesus mencariku. Yesus mencariku. Yesus mencariku. Oh, betapa ajaib anugerahnya, Yesus mencariku. Yesus Kristus mati di kayu. Yesus Kristus mati di Kalvari, ya mati untuk tebus
menebus dosaku. Oh besarlah rahmat dan kasih-Nya, Yesus menebusku. Yesus menebusku. Yesus menebusku. Oh besarlah rahmat dan kasih-Nya, Yesus menebusku. Musik saja. Kita akan menaikkan bait yang ketiga. Yesus Kristus akan datang kembali untuk menyambut setiap kita umat-Nya. Yesus Kristus akan datang kembali untuk menyambut semua umat-Nya. Oh betapa mulia ya kembali, Yesus menyambutku. Yesus menyambutku. Yesus menyambutku. Oh betapa mulia ya kembali, Yesus menyambutku. Biarlah musik tetap mengiring kita. Tuhan mencari kita untuk kita datang kepadanya. Mari saya undang kita untuk dengan rendah hati mengakui setiap dosa, kesalahan dan juga pelanggaran yang telah kita perbuat kepada Dia, Yesus Tuhan yang telah terlebih dahulu mencari kita untuk menebus dan menyelamatkan setiap kita. Saya memberikan kesempatan untuk setiap kita untuk kita mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita. Ya Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati. Kami mengakui segala dosa, kesalahan dan pelanggaran kami ya Tuhan. Kami adalah manusia yang sebenarnya tak layak. Bahkan Engkau Tuhan yang berinisiatif untuk mencari setiap kami yang telah menghilang daripadamu ya Tuhan. Padahal seringkali kami menyimpang dari jalan-Mu, dan bahkan kami melupakan penyertaan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Seringkali kami juga menutupi dosa, kesalahan dan pelanggaran yang telah kami perbuat dari hadapan sesama kami dan juga di hadapan Engkau ya Tuhan. Tapi kami tahu ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Bagaimanapun kami menutupi segala dosa, kesalahan dan pelanggaran itu, tidak ada yang tersembunyi bagimu ya Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau yang mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Engkau yang menyucikan hati setiap kami. Kami rindu hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah ya Tuhan, Engkau pun yang terus menggelisahkan hati setiap kami apabila kami menyimpang dari jalan-Mu. Biarlah Engkau yang meluruskan hati kami agar kami kembali kepada jalan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pengampunan, pengakuan dosa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan membaca ayat Alkitab bertanggapan yang diambil dari Kitab Roma ayat ke-31 sampai ayatnya yang ke-39. Kitab Roma ayat 31 sampai 39.
Saya akan membacakannya untuk kita semua. Keyakinan iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jikalau Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati? Bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, atau kelaparan atau ketelanjangan, atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Demikian pembacaan Alkitab bertanggapan. Kita bersukacita sebab kita adalah orang-orang yang telah dimenangkan, dan terlebih lagi kita diberikan anugerah untuk dapat menikmati kasih-Nya. Mari dengan penuh rasa syukur dan sukacita kita menaikkan pujian dari KPPK nomor 45, Ku Bernyanyi Puji Yesus. Hatiku bersukacita karena Ia selamatkan. Hatiku bersukacita karena Ia selamatkanku. Kasih-Nya amat ajaiblah yang menghapus dosaku. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku Ia terindah. Ialah Tuhanmu kalisku, mati bebaskanku. Hanya Yesus yang terindah, dan ku dipuaskannya. Ku hanya pandang padanya, rohku dibebaskannya. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku Ia terindah. Ialah Tuhanmu kalisku, mati bebaskanku. Musik saja. Kita akan menaikkan bait yang ketiga. Tuhanku sungguh terindah, seindah bunga hari. Tuhanku sungguh terindah, seindah bunga harum, sumber berkat yang melimpah, anugerah-Nya ku diberi. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku Ia terindah. Ialah Tuhanmu kalisku, mati bebaskanku. Saya undang jemaat untuk berdiri.
Mari bersama-sama dengan gereja Tuhan dari segala bangsa dan sepanjang zaman, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sekarang kita akan menyaksikan sebuah video persembahan dari Komisi Remaja GP Kris Pasar Baru. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan ke seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa
pujian yang begitu indah dari Komisi Remaja GP Kris Pasar Baru. Biarlah kita sebagai umat-umat ciptaannya boleh terus setia dalam doa dan boleh terus berserah kepadanya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Warisman Harefa. Biarlah kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu mari kita menaikkan pujian, Ku Tetap Setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir ku menutup mata. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia, ku melayanimu. Kepada hambanya dipersilakan. Selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudari yang
Terkasih, sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan pada hari ini, terlebih dahulu saya mengajak kita semua untuk kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa agar kita dengan sungguh-sungguh menyiapkan hati kita menikmati kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Pencipta dan Engkau Yesus Kristus Tuhan dan Penebus kami. Karena kami boleh menikmati hari demi hari di dalam pertolongan dan perlindungan-Mu. Dan terlebih Tuhan, di dalam segala hal Engkau selalu memimpin kami agar kami boleh tetap bertumbuh di dalam mengenal Engkau. Karena sesungguhnya kebahagiaan kami di tengah-tengah dunia ini adalah senantiasa menikmati Engkau dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, berkatilah kami agar kami terus semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau, sehingga kami pun boleh dibaharui untuk semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Maka Tuhan, pada saat ini kami pun boleh menikmati satu kesempatan, boleh duduk di hadapan Tuhan dan mendengarkan firman-Mu dan pengajaran yang dari firman-Mu. Kami mohon kepada Engkau Allah Roh Kudus, Engkau yang memberkati firman-Mu yang kami dengar, dan Engkau Allah Roh Kudus yang berkuasa di dalam hati kami, agar kami boleh mengerti apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Sehingga setiap kami Tuhan boleh bertumbuh, mengenal kehendak-Mu dalam hidup kami, sehingga kami pun Tuhan boleh dengan sukacita menaati kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua dan juga hamba-Mu dalam segala kelemahan dan keterbatasan. Engkau Allah Roh Kudus yang berkuasa dan bekerja dalam hidup hamba-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya ajak kita membaca firman Tuhan kepada kita pada hari ini dari kitab Kejadian pasal yang ke-25. Ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-21. Tetapi ini nanti tidak kita baca seluruhnya. Saya akan bacakan kepada kita hanya bagian-bagian tertentu. Sekali lagi saya mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 25 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-21. Saya akan bacakan dulu kepada kita pasal 25 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Keturunan Abraham dari Ketura. Abraham mengambil pula seorang istri namanya Ketura. Perempuan itu melahirkan baginya Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isibak, dan Suah. Yoksan memperanakan Seba dan Dedan. Keturunan Dedan ialah orang Asyur, orang Letus, dan orang Leum. Anak-anak Midian ialah Eva, Efer, Henoch, Abida, dan Elda. Itulah semuanya keturunan Ketura. Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak, tetapi kepada anak-anaknya yang diperolehnya dari gundik-gundiknya ia memberikan pemberian. Kemudian ia menyuruh mereka masih pada waktu ia hidup meninggalkan Ishak anaknya dan pergi ke sebelah timur, ke tanah timur. Ayatnya yang ke-7, Abraham mencapai umur 175 tahun. Lalu ia meninggal, ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur, maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Dan anak-anaknya Ishak dan Ismail menguburkan dia dalam gua Makpela di padang Efron bin Zohar orang Het itu, pada padang yang letaknya di sebelah timur Mamre, yang telah dibeli Abraham dari Bani Het. Di sanalah terkubur Abraham dan Sarah istrinya. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Laheroi. Kemudian kita akan masuk pada ayat 19, saya akan bacakan kepada kita ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel orang Aram dari padang Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul.
Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, kita bisa mengerti bahwa pada umumnya anak-anak kadang mencerminkan banyak sifat-sifat dari orang tuanya. Misalnya, salah satu orang tuanya adalah pendiam. Di antara anak-anak ada yang pendiam. Atau mungkin ada orang tuanya yang memiliki dulu intelektual yang bagus. Lalu di antara beberapa anaknya mungkin ada yang memiliki intelektual yang bagus. Tapi tidak sedikit juga ada orang tua yang hidup di dalam kehidupan yang penuh dengan kegelapan. Kawin cerai, pencuri, bahkan ada yang menjadi narapidana. Kita lihat juga ada anak-anaknya yang seperti itu. Ketika kita melihat hal-hal yang seperti itu, biasanya orang mengatakan, ya wajarlah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Artinya apa? Bahwa memang kalau anaknya begitu ya wajar karena orang tuanya hidupnya begitu. Apalagi kalau dihubung-hubungkan dengan gen. Wah, itu sudah gennya, memang gennya begitu. Tetapi apakah ini benar atau tidak? Apakah sifat, perilaku, kebiasaan, apakah itu memang turun karena gen? Jika orang tuanya gennya begitu, maka anak-anaknya gennya seperti itu sehingga tidak ada perubahan, pembaharuan dalam kehidupan si anak karena memang gennya sudah begitu. Saudara, ternyata dalam kehidupan nyata kita menemukan ada anak yang tidak seperti orang tuanya. Saya mengambil salah satu contoh dan mungkin banyak contoh-contoh yang lain. Seorang putri dari India yang bernama Aswini. Aswini ini adalah anak seorang pelacur. Pada umur 5 tahun, dia sudah menerima kekerasan dari ibunya. Jika dia bermain sebagai anak, dia sering memainkan lipstik ibunya dalam kesaksiannya. Maka ketika dia bermain lipstik ibunya, ibunya sering memukul dia sampai lebam-lebam. Pada umurnya yang ke-8 tahun, dia menceritakan sebuah kisah yang tragis di mana dia dengan teman-temannya sedang main petak umpet. Lalu karena dia dan teman-temannya asik main petak umpet, maka mereka menjatuhkan sepeda motor. Sehingga satpam menangkap beberapa mereka anak-anaknya lalu dikurung. Ketika dikurung lalu dipanggillah orang tuanya. Maka ketika orang tua mereka datang termasuk mamanya Aswini ini, maka dia melihat dari jauh mamanya sudah membawa kayu. Maka Aswini sangat ketakutan dan dia berlari. Maka dari umur 8 tahun itulah ketika dia lari karena peristiwa itu, maka akhirnya dia menjadi anak gelandangan. Saudara, dia takut sekali kembali ke rumahnya. Dia takut ketemu ibunya. Tetapi ada sebuah panti asuhan yang menemukan Aswini dan mereka memelihara dia. Di situ dia diajar untuk menari. Setelah dia menguasai tarian, maka Aswini keluar dari panti itu. Dia melayani, dia mengabdikan hidupnya di salah satu rumah sakit. Dia bekerja menghibur anak-anak yang mengidap kanker. Saudara, Aswini mengerti sekali kehidupan. Betapa menderitanya anak-anak yang seperti itu karena dia telah melewati penderitaan di masa lalunya.
Lalu Aswini tidak hanya sampai di sana, ia berjuang sampai ia bisa sekolah dan dia bisa kuliah di salah satu universitas di New York. Saudara, ini adalah salah satu kisah, masih banyak lagi kisah-kisah orang yang ternyata kehidupannya berbeda dari kehidupan orang tuanya. Bahkan ada yang orang tuanya narapidana, anaknya bisa menjadi seorang pendeta. Dan banyak kisah yang lain. Tetapi sebaliknya ada orang tuanya yang baik-baik. Tetapi anaknya menjadi pelacur. Ini adalah sebuah kisah yang menunjukkan kepada kita bahwa ternyata kehidupan ini bukan seperti yang kita bayangkan. Bahwa jika gennya begitu, ya anak-anaknya begitu. Tidak seperti itu juga. Kadang-kadang karena kita tidak mengerti hal ini, kalau kita mendengar kisah-kisah yang seperti ini, kita menjadikan kisah inspiratif. Padahal ada sesuatu hal yang mendasar dari semua kisah ini. Bahwa setiap anak bukanlah bagian dari jiwa orang tuanya. Jadi jiwa setiap orang bukan diturunkan dari orang tuanya. Tetapi jiwa setiap orang diciptakan Tuhan dengan kepribadian yang memang Tuhan telah rancangkan sedemikian. Tetapi kenapa kita sering menemukan anak-anak memiliki kebiasaan sifat yang banyak miripnya dengan orang tua? Ini yang disebut dengan contoh keteladanan. Setiap anak banyak belajar dari orang-orang yang di sekitarnya dan terutama keluarganya, karena itu adalah orang yang paling dekat dengan dia. Jadi anak ini lebih banyak belajar dari apa yang dia lihat dari apa yang dia dengar. Sehingga ketika dia melihat ayahnya, ibunya memiliki sifat-sifat kebiasaan begitu, maka dia dengan sendirinya terpola dengan kehidupan yang seperti itu. Jadi dengan kita mengerti ini, kita tidak dalam kehidupan keluarga, ini sering terjadi konflik gara-gara yang seperti ini. Banyak suami istri sering ketika dia tenang dengan pasangannya, atau mungkin dia marah dengan anak-anaknya, dia hubung-hubungkan dengan orang tua pasangan, keluarga besar pasangan. Dia selalu melampiaskan amarahnya dengan menghubungkan bahwa begini orang tuamu, makanya anak-anaknya begini. Sehingga ketika yang satu tersentuh karena menyinggung orang tua, saudara-saudaranya, maka sering terjadi konflik dalam keluarga. Saudara, ketika kita melihat kebiasaan buruk pasangan, kebiasaan buruk anak-anak, kita tidak bisa menghubungkan dengan keluarga pasangan kita, dengan orang tua dan pasangan. Dengan orang tua dan saudara pasangan. Karena sekali lagi bahwa ini kebiasaan itu bukan karena gennya, bukan karena keturunannya, tetapi karena pola pembelajaran yang dipelajari oleh anak sehari-hari dari orang-orang yang terdekat dengan dia. Makanya jika ada hal-hal yang seperti ini, maka yang paling penting adalah mengkomunikasikan sifat-sifat yang buruk itu agar terjadi perubahan. Bukan menghakimi orang tua atau saudara-saudara dari pasangan kita. Disinilah kita mengerti satu kisah dari kehidupan Ishak, tokoh Alkitab yang barusan kita baca. Ishak adalah anak Abraham. Dan tahu bahwa Abraham ini memiliki 3 istri. Abraham menikahi Sarah, kemudian ia menikahi Hagar. Kemudian kita membaca barusan bahwa Abraham menikahi Ketura. Saya mencoba bahwa kita memahami hal-hal yang seperti ini. Kalau Alkitab mencatat tadi bahwa umur Ishak pada waktu yang menikah dengan Ribka adalah 40 tahun.
Jika umur Ishak menikah 40 tahun, maka umur Abraham berapa? Itu sekitar 140 tahun. Karena Ishak lahir pada umurnya yang ke-100 tahun. Artinya apa? Kemungkinan besar tidak jauh beda ketika Sarah meninggal, umur Abraham sekitar 140 tahun. Dan ditulis di sini, Abraham meninggal pada waktu umurnya 175 tahun. Artinya apa? Setelah Sarah meninggal, umur Abraham masih bersisa 35 tahun. Jadi istri yang dia cintai, Sarah, telah meninggal. Hagar juga telah diusir meninggalkan dia. Ishak anaknya yang dia sangat sayangi juga telah menikah dan meninggalkan dia. Abraham tinggal sendiri. Ia tidak kuat dengan kesepian. Di masa umurnya sudah suntuk, ia butuh seorang teman, maka ia menikahi Ketura. Dan dari pernikahannya muncullah beberapa anak yang kita baca tadi. Tetapi ketika Abraham memiliki pernikahan di mana ia menikah dengan 3 wanita yang berbeda, maka Ishak menikah dalam kehidupannya hanya 1 kali. Tidak ada yang lain sampai nanti ia mati. Tidak ada wanita lain yang dimiliki oleh Ishak kecuali Ribka. Ini berbeda dari kehidupan papanya. Sebenarnya kita bisa memahami bahwa waktu itu kesempatan bagi Ishak untuk memiliki banyak istri seperti papanya atau mungkin melebihi papanya, itu banyak kesempatan yang bisa dia miliki. Dia bisa menikahi gundik-gundiknya, pembantu-pembantunya. Bahkan kita mengerti bahwa Ribka juga sama dengan Sarah, mandul. Ada kesempatan bagi Ishak untuk bisa memiliki istri yang lain. Atau kita bisa bandingkan dengan tokoh-tokoh Alkitab seperti anaknya Ishak, yaitu Yakub nantinya, juga memiliki banyak istri 4 orang. Bahkan Daud pun memiliki banyak istri, apalagi Salomo, 1000 orang istri dan selirnya. Tetapi di antara semua tokoh Alkitab, Ishak adalah salah satu nenek moyang dari Israel yang memiliki kisah kehidupan yang berbeda. Sebagai contoh dan teladan dalam kesetiaan terhadap pasangan. Oleh sebab itu, ini hal yang menarik untuk kita setiap kehidupan yang telah mengerti betapa pentingnya membangun rumah tangga, hidup dalam kesetiaan. Oleh sebab itu, apa yang menjadi prinsip kehidupan Ishak ini sehingga ia sangat setia dalam pernikahannya dengan Ribka. Oleh sebab itu, saya ingin mengingatkan kita pada minggu yang lalu, ketika kita telah mendengar sebuah khotbah bagaimana pernikahan antara Ishak dan Ribka. Bukan pernikahan yang biasa seperti pada umumnya. Mereka tidak pernah ketemu. Mereka tidak pernah pacaran. Tetapi mereka bisa menikah, dipertemukan, dihubungkan oleh hambanya Abraham. Tetapi walaupun demikian mereka bisa setia sampai akhir hidup. Maka hal inilah dicatat di pasal 24 ayatnya yang ke-67. Saya mengajak kita melihat bagian ini sebagai titik awal untuk melihat pernikahan Ishak dengan Ribka ini sebagai momen penting yang membawa Ishak setia dalam pernikahannya dengan Ribka. Di pasal 24 ayatnya yang ke-67, saya akan bacakan firman Tuhan begini. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ayat 60
ini sangat penting sekali untuk kita mengerti yang disebut dengan proses pernikahan. Ishak mengikuti proses yang tepat sekali dalam pernikahannya dengan Ribka. Inilah yang membuat dia salah satu hal yang membuat dia hidup setia dalam pernikahannya. Proses pernikahan yang dialami oleh Ishak dengan Ribka dicatat di sini. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah. Ini sangat penting Bapak Ibu. Mengapa ketika Ishak bertemu dengan Ribka, lalu Ishak membawa dia ke kemah ibunya? Salah seorang penulis Kristen mengatakan, inilah yang disebut dengan proses habituasi. Proses pembiasaan diri. Atau kita kenal sekarang, proses pengenalan yang tepat. Jadi ini bukan hanya semata-mata bahwa Ishak setelah bertemu dengan Ribka, lalu mereka langsung menikah. Tidak. Makanya penulis Alkitab ini, penulis kitab Kejadian dengan tepat memberikan kita sebuah kalimat yang tidak biasanya. Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya. Artinya apa? Ishak mau mengharapkan Ribka agar Ribka ini membiasakan dirinya mengenal Ishak dengan tepat. Pengenalan yang tepat inilah yang bisa membawa hubungan lebih kepada keintiman. Karena pengenalan yang tepat membawa seseorang bisa mengerti budaya orang itu, bisa mengerti kebiasaannya, bisa mengerti segala kebaikan, keburukannya, maka saya bisa belajar untuk menerima, untuk bersabar, saya bisa belajar untuk membangunnya. Inilah yang disebut dengan proses habituasi, proses pengenalan yang tepat. Maka pernikahan harus dimulai dari titik ini. Karena setiap orang memiliki kebiasaan, memiliki budaya, memiliki kehidupan keluarga yang berbeda-beda. Ada anak yang lahir dari keluarga yang serba teratur. Bangun pagi jam segini, jadi itu teratur hidupnya. Ada juga anak yang lahir dari keluarga yang cenderung tidak teratur, bahkan cenderung kacau. Jadi ini yang disebut dengan saya mau mengenal dia seperti apa kehidupannya. Ada anak yang lahir dari keluarga yang harus makan masakan dari rumah, makan sehat. Tetapi ada anak juga yang tidak bisa makan makanan yang di luar. Pas makan makanan yang di luar itu sakit perut. Ada juga anak yang lahir dari keluarga yang suka makan dari masakan dari luar. Tidak pernah makan masakan di rumah. Kemudian ada juga anak yang hidupnya senang bercanda dengan orang tua. Ada juga kebiasaan keluarga yang keluarganya diam-diam semua. Sulit berkomunikasi. Ada anak yang waktu makan bersama mereka bisa ketawa-ketawa. Ada kebiasaan di rumah tangga yang waktu makan harus diam 1000 bahasa. Jadi kebiasaan-kebiasaan inilah yang harus dimengerti oleh setiap orang yang mau menikah. Tanpa pengenalan diri yang tepat terhadap pasangan, maka kita tidak bisa belajar bertumbuh, apalagi kita tidak bisa untuk hidup berdampingan dalam waktu yang cukup lama. Karena kita sulit memaafkan setiap kebiasaannya yang mungkin sulit kita terima. Apalagi kalau kita suka menuntut untuk menjadi serupa seperti apa yang kita mau. Maka proses inilah harus dilalui, yang dilalui oleh Ishak dan Ribka, walaupun pernikahan mereka tidak seperti pernikahan pada umumnya. Tetapi
hubungan ini dengan cara yang tepat. Ada proses pembiasaan, pengenalan diri terhadap pasangan. Makanya di dalam pernikahan Bapak Ibu Saudara, memang komunikasi itu adalah penting. Tetapi komunikasi yang paling membangun hubungan adalah komunikasi pengenalan diri yang tepat. Jadi bukan hanya sekedar komunikasi, bukan hanya sekedar cerita film-film Korea, bukan hanya sekedar ketawa ketiwi, tetapi komunikasi untuk mengenal diri pasangan dengan tepat. Seperti apa kebiasaan hidupnya, seperti apa pola hidupnya. Apalagi kalau masa sekarang pacaran itu mereka tidak mau belajar mengenal diri pasangan dengan tepat. Mereka berpikir, wah itu gampang, nanti setelah menikah bisa, itu keliru. Mereka menghabiskan waktu pacaran dengan menonton di bioskop, dengan jogging, dengan lain-lain. Yang padahal itu semua adalah tidak membawa pada pengenalan diri yang tepat. Setelah Ishak dan Ribka memasuki tahap pengenalan diri yang tepat, di sini proses yang berikutnya baru disebut dan Ishak mengambil Ribka menjadi istrinya. Baru di sini yang disebut dengan seks. Jadi tahap ini sangat baik sekali. Proses pengenalan diri yang tepat baru ada yang disebut dengan seks. Ini tidak bisa diubah. Baru langkah yang ketiga di dalam hubungan Ishak dengan Ribka, di sana dikatakan Ishak mencintainya. Artinya apa? Ini yang disebut dengan komitmen yang kelihatan. Bagaimana Ishak memperlihatkan komitmennya bahwa ia menikahi Ribka dengan sepenuh hati, maka ia mencintainya secara nyata. Ribka bisa merasakannya, orang lain bisa melihatnya, betapa Ishak mencintai Ribka. Dan terakhir, berkat yang dinikmati oleh Ishak adalah maka ia menikmati penghiburan. Ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Jadi inilah proses pernikahan. Inilah yang membuat Ishak kenapa dia begitu setia kepada Ribka. Karena dia telah melewati seluruh tahap di dalam pernikahannya. Tetapi anehnya di zaman ini banyak orang mau menikah tidak mau melewati pasangan ini. Tidak mau melewati proses ini. Mereka memutarbalikkan seluruh proses ini. Mereka mau yang duluan apa? Menikmati berkatnya. Mau dihibur dulu. Mau menikmati hiburan dengan pasangannya. Mau menikmati dulu hal-hal yang sebenarnya tidak boleh. Tidak perlu pengenalan. Makanya Bapak Ibu ini adalah salah satu indikator kenapa pasangan di zaman sekarang tidak bertahan lama. Menikah cerai. Kita baru melihat hal-hal yang begitu membuat kita sedih dengan menyaksikan apa yang terjadi di zaman ini. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar berita yang cukup menghebohkan. Seorang anak gadis baru umur 22 tahun berani melakukan tindakan asusila di depan publik, di depan umum. Bahkan seorang penyanyi Kristen yang begitu menghebohkan, dia juga terlibat dengan kasus asusila, dengan video porno yang mungkin sangat menyedihkan bagi kita karena dia adalah penyanyi Kristen. Dan mungkin banyak hal lain Bapak Ibu. Kenapa semua pernikahan ini begini? Karena kita telah memutarbalikkan seluruh proses pernikahan, di mana banyak orang sekarang mau menikmati berkat itu dulu, mau dihiburkan dulu. Mereka tidak mau mengenal pasangan secara tepat.
Oleh sebab itu, ketika kita orang-orang yang telah menikah, yang sudah berkeluarga, maka hal yang paling penting bagi kita adalah bukan berarti kita sudah terlambat dalam pernikahan kita. Bukan. Tetapi mari kita kembali memahami prinsip ini, bahwa kita masih ada kesempatan untuk mengenal pasangan dengan tepat. Sehingga kita harus memberikan waktu untuk membangun komunikasi di dalam rumah, bukan komunikasi yang hanya basa-basi, tetapi membangun komunikasi dengan membuka diri agar pasangan mengenal diri kita dan agar kita mengenal diri pasangan. Apalagi di masa-masa pandemi ini, kita mungkin lebih banyak waktu bersama di rumah. Bukan ketika kita tinggal di rumah lebih banyak waktu lalu timbul banyak konflik. Ini karena apa? Kita tidak mau belajar mengenal pasangan dengan tepat. Inilah kesempatan ini, mungkin ini salah satu berkat Tuhan di masa pandemi ini. Agar setiap kita orang-orang percaya yang memiliki banyak waktu dengan keluarga, mari kita membangun komunikasi dengan pengenalan diri yang tepat. Ketika kita melihat proses pernikahan Ishak dengan Ribka, maka bukan berarti setelah mereka berkeluarga tidak ada kesulitan, tidak ada badai prahara dalam keluarganya. Tetapi segera penulis kitab Kejadian ini menceritakan kepada kita bahwa Ishak dengan Ribka mereka cukup lama. Kalau kita membaca kelahiran Yakub, Esau dan Yakub, umur Ishak pada waktu itu 60 tahun. Kita bisa membaca di pasal 25 ini, ayat yang ke-26. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Jadi artinya apa? Jika Ishak menikah di umur 40 tahun, ada masa 20 tahun lamanya mereka menunggu-nunggu keturunan. Masa inilah di mana dicatat bahwa Ribka mandul. Artinya sama dengan Sarah, Bapak Ibu. Tidak beda jauh sebenarnya pengalaman Ishak dengan papanya Abraham. 20 tahun ini bukan waktu yang singkat. 20 tahun adalah sebuah perjalanan pernikahan yang cukup panjang. Makanya tadi di awal saya katakan ada banyak alasan buat Ishak untuk tidak setia, untuk bisa menikah, untuk berpoligami. Ada banyak alasan sebenarnya. Tetapi Ishak, kenapa dia tidak melakukan seperti apa yang dilakukan Abraham papanya? Kenapa dia tidak mengambil salah seorang hambanya untuk menjadi istrinya agar ia bisa menurunkan keturunan? Tetapi apa yang dia lakukan? Di sini dicatat ketika mereka di masa 20 tahun itulah, maka Ishak berdoa kepada Tuhan agar istrinya bisa melahirkan anak. Jadi dia bukan mencari selir, dia bukan mencari gundik, dia bukan mengambil hambanya menjadi istrinya, tetapi ia mencari Tuhan, ia berdoa, mendoakan istrinya. Ini hal yang menarik Bapak Ibu. Kenapa Ishak bisa melakukan hal demikian? Kenapa dia berdoa kepada Tuhan dengan seluruh kesulitan-kesulitan yang dialami? Karena Ishak belajar dari pengalaman rohani yang telah ia lewati bersama dengan papanya. Pengalaman rohani inilah yang menentukan pilihan Ishak untuk tidak berpoligami, tetapi untuk mencari Tuhan di masa-masa kesulitan yang dia lalui. Bapak Ibu, pengalaman rohani apa yang dilewati oleh Ishak? Bapak Ibu bisa membaca kembali bagian belakang dari kitab Kejadian ini. Bagaimana
Ishak ini pernah hampir dikorbankan oleh ayahnya menjadi korban persembahan. Di atas gunung bersama papanya, Abraham hampir membunuh Ishak untuk menjadi korban persembahan. Tetapi Tuhan berfirman kepada Abraham, jangan kamu apa-apain anak itu. Dan Tuhan memberkati Abraham, bahwa Abraham akan memiliki keturunan yang banyak. Bahkan keturunannya akan menjadi bangsa yang besar. Dan tanah Kanaan akan menjadi milik keturunannya. Dan Ishak waktu itu masih anak, di mana ia mengerti dan dia melihat sebuah kejadian itu dan dia menyaksikan dan mendengar janji Tuhan, sehingga ini menjadi sebuah pengalaman rohani bagaimana janji Tuhan, dan janji itu harus dan akan digenapi dalam kehidupan Abraham dan keturunannya. Belajar dari itu, maka Ishak juga melihat bagaimana papanya dalam pengalaman rohani. Abraham tidak pernah mendoakan Sarah, tidak pernah Alkitab menulis Abraham ketika dia melihat istrinya mandul, maka istrinya menawarkan pembantunya. Abraham dengan tepat dan senang mengambil Hagar menjadi istrinya. Maka akhirnya apa? Ada sebuah konflik yang berkepanjangan dalam keluarga Abraham sampai Hagar dan Ismail diusir. Mamanya mungkin menceritakan bagaimana sakit hatinya. Bahkan Ishak pernah bermain bersama dengan Ismail dan Ismail memperlakukan dia dengan buruk. Ini ada sebuah pengalaman rohani bahwa ternyata kehidupan berpoligami adalah sebuah kehidupan yang membawa konflik yang besar. Pengalaman rohani inilah membuat Ishak untuk tidak mengikuti papanya. Tetapi ada sebuah cerita yang mungkin diceritakan oleh orang tuanya. Ketika Abraham dan Sarah ada di daerah orang Filistin, di mana istrinya diambil oleh raja Filistin yaitu Abimelekh. Tetapi Tuhan menghukum Abimelekh. Lalu apa yang terjadi? Abraham mendoakan wanita-wanita di sana, sehingga wanita-wanita di sana melahirkan anak. Jadi artinya apa? Kalau kita melihat bagaimana pertumbuhan kerohanian Abraham, dari yang tidak mendoakan istrinya, sekarang dia mendoakan wanita-wanita di tanah Filistin. Tetapi Ishak bertumbuh lagi, ia mendoakan istrinya, yaitu wanita cintai. Saudara, saudari yang saya kasihi, pengalaman rohani memberikan kita sebuah kehidupan untuk kita bisa mengerti bagaimana kedaulatan Tuhan. Kedaulatan Tuhan bukan bersifat masa depan, tetapi kedaulatan Tuhan, mujizat karya Tuhan bersifat kini dan di sini. Artinya apa? Bahwa Ishak percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan bisa melakukan karya yang terbesar, bukan sifatnya masa depan, tetapi bisa terjadi di sini dan bisa terjadi hari ini. Makanya dari pengalaman itu Ishak mencari Tuhan. Ishak berdoa kepada Tuhan. Ishak merendahkan diri kepada Tuhan dan meminta belas kasihan Tuhan agar Tuhan bekerja dalam segala kesulitan yang mereka hadapi. Doa adalah cara bagi orang percaya untuk membuka diri kita kepada cara Tuhan bertindak. Kalau Tuhan menjawab, kita bersyukur. Kalau Tuhan tidak menjawab, mungkin kita percaya Tuhan memiliki cara lain. Jadi ini yang disebut dengan doa, sebuah tindakan merendahkan diri kepada Tuhan agar Tuhan bertindak dalam belas kasihannya. Di masa-masa sulit keluarga,
Apakah kita mencari Tuhan atau tidak? Tetapi di zaman sekarang orang sulit mencari Tuhan ketika menghadapi masa sulit. Karena apa? Karena kita selalu cenderung mencari solusi. Ini gaya hidup orang di zaman sekarang. Artinya jika saya mendapati kesulitan, saya harus mendapati solusi yang cepat. Kalau saya menunggu dari Tuhan, saya tidak tahu kapan. Tetapi saya butuh solusi cepat. Orang-orang zaman sekarang yang selalu cenderung mencari solusi yang tepat, yang cepat, maka kita tergoda untuk selalu mengkambing hitamkan siapapun yang bisa kita kambing hitamkan. Makanya kalau misalnya di dalam keluarga terjadi konflik, kita sering mengkambing hitamkan si A atau si B. Pasangan kita atau mungkin anak kita atau mungkin orang tuanya, keluarganya atau siapapun. Kita dengan gampang mengkambing hitamkan mereka. Inilah orang-orang yang cenderung selalu mencari solusi yang tepat, cepat, maka dia selalu mau mencari kambing hitam untuk dipersalahkan. Coba bayangkan Bapak Ibu, kisah kehidupan Abraham dengan Sarah. Padahal Tuhan sudah memberikan janji bahwa Tuhan akan memberikan keturunan. Tetapi mereka tidak sabar. Maka Sarah menawarkan, kalau begitu ambillah hambaku ini, agar dia bisa memberikan saya keturunan. Dan tanpa berpikir panjang, Abraham menikahi Hagar. Ini contoh di dalam Alkitab bagaimana orang-orang yang mau mencari solusi yang cepat. Maka akhirnya solusi ini yang ditempuh oleh Abraham dan Sarah menjadi bencana dalam dunia. Terjadi konflik yang berkepanjangan antara keturunan Ishak dan keturunan Ismail. Bahkan mereka yang senang cenderung mencari solusi yang cepat di masa-masa krisis keluarga, bukan hanya mau mencari kambing hitam, tetapi menghalalkan segala cara agar dapat solusi. Makanya Bapak Ibu, banyak orang yang mau hampir menjadi gila, depresi. Juga ada yang melakukan tindakan-tindakan kriminal. Bahkan ada yang mau berani berutang. Ada yang berani menjual anaknya. Ada yang berani menjual dirinya. Ada yang berani melakukan tindakan korup. Ada yang berani melakukan cara dagang yang salah. Kenapa? Karena mereka cenderung kepada solusi. Tetapi firman Tuhan mengajarkan bahwa Ishak sungguh setia kepada Ribka. Karena ketika ada masalah di dalam keluarganya, ia bukan cenderung kepada solusi. Tetapi ia mencari Tuhan di masa-masa yang sulit dalam hidupnya. Kenapa Bapak Ibu ini adalah hal yang membawa Ishak hidup dalam kesetiaan. Karena kesetiaan itu Bapak Ibu bukan hanya berarti saya tidak ingkar. Setia itu bukan hanya berarti saya berpegang erat. Tetapi sesungguhnya setia itu adalah bahwa saya sabar melewati hidup di masa yang sulit. Jadi setia itu adalah sebuah kesabaran, tindakan sabar melewati hidup di masa-masa yang sulit. Bukan hanya tidak ingkar, bukan hanya berpegang teguh, tetapi benar-benar saya sabar melewati hidup di masa-masa yang sulit bersama dengan pasangan saya. Maka orang yang sabar melewati hidup di masa yang sulit adalah mereka yang sungguh-sungguh berpegang teguh kepada Tuhan.
Makanya Paulus menulis di dalam 1 Korintus, kasih itu sabar. Hanya mereka yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, hanya itulah mereka yang sungguh-sungguh mengasihi pasangannya. Karena mereka sabar dalam melewati segala kesulitan ketika kehidupan bersama pasangan mengalami banyak gelombang kehidupan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, di masa pandemi ini pasti kita mengalami kesulitan-kesulitan dalam perjalanan keluarga. Kesulitan ekonomi. Mungkin saat ini banyak keluarga-keluarga yang mengalami kondisi-kondisi ekonomi yang sulit. Penghasilan tidak seperti sebelum pandemi. Mungkin banyak orang yang sekarang menikmati hidup dengan cara menggunakan tabungan. Jadi ini masa yang sulit. Usaha tidak jalan. Atau mungkin ada yang saat ini karyawan tapi gajinya tidak penuh, dipotong sekian persen. Sedangkan kebutuhan tetap. Kebutuhan di masa pandemi ini tidak berkurang, kebutuhannya tetap, tetapi penghasilannya berkurang. Atau mungkin ada yang di PHK. Atau mungkin mereka ada yang sakit. Sehingga pengeluaran semakin banyak. Mungkin harus menanggung keluarga. Jadi beban semakin bertambah. Apalagi kita tidak tahu masa pandemi ini akan berjalan sampai kapan. Walaupun saat ini kita mendengar ada vaksin, tapi kita tidak tahu sampai kapan masa ini akan selesai. Mungkin di dalam keluarga, setelah kita lama di rumah, sering bercengkrama, malah kita tidak menikmati hubungan yang lebih baik. Malah kita karena terlalu banyak waktu bersama, mungkin komunikasi yang tidak baik, sering muncul kesulitan, konflik, mungkin sering muncul amarah. Atau mungkin kita sering karena sekarang lama di rumah, melihat anak-anak ternyata mereka tidak sebaik yang kita pikirkan, malah mereka semakin mempersulit kehidupan. Perjalanan banyak kondisi-kondisi yang mungkin kita lewati begitu sulitnya. Tetapi apakah di masa seperti itu kita mencari Tuhan atau kita cenderung mencari solusi? Ishak memberikan kita teladan yang luar biasa. Kita harus mencari Tuhan, mencarinya dengan sungguh-sungguh, mendoakan istri, mendoakan anak-anak, menyerahkan kepada Tuhan. Karena kita harus percaya kepada Dia, bahwa Dia itu berdaulat pada saat ini dan di tempat ini. Doa merupakan sarana untuk kita bisa menerima kehendak Tuhan dalam hidup kita. Agar kita mengerti kehendaknya. Bukan hanya solusi yang kita cari, tetapi agar kita mengerti kehendaknya lewat semua peristiwa ini. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, ketika kita belajar mengenai teladan kesetiaan ini, maka biarlah mulai hari ini kita tahu bahwa tidak ada keluarga yang tidak akan melewati gelombang. Tidak ada keluarga yang tidak melewati prahara hidup. Tidak ada keluarga yang semuanya baik-baik. Tetapi agar kita bisa tetap setia membangun rumah tangga yang telah Tuhan bangun, mari kita benar-benar mencari Tuhan, mencari kehendak-Nya ketika kita melewati segala kesulitan.
Karena hanya dengan Dialah kita mampu mendapatkan kekuatan untuk bisa mengasihi keluarga kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Mari kita berdoa. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, tundukkan kepala. Mungkin di saat ini kita sedang mengalami segala kesulitan. Atau mungkin saat ini kita sedang ada di situasi komunikasi yang sulit dengan pasangan kita atau anak-anak kita. Atau mungkin kita punya anak yang mungkin sebentar lagi akan memasuki pernikahan. Atau mungkin kita mengalami kesulitan ekonomi. Saya mengundang setiap kita untuk berdoa dengan sungguh-sungguh. Serahkanlah segala kesulitan. Doakan pasangan, doakan anak-anak. Dan mari kita komitmen untuk mau mencari Tuhan di masa yang sulit ini. Saya akan menuntun kita berdoa dari tempat ini. Ya Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Kami bersyukur untuk keluarga yang telah Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk pasangan yang telah Engkau anugerahkan. Kami juga bersyukur untuk anak-anak, untuk keturunan yang telah Engkau berikan. Kami bersyukur untuk hidup yang sampai saat ini telah Tuhan berikan. Di masa-masa yang sulit ini Tuhan, kami bersyukur Engkau telah menopang kami untuk melewatinya. Kami tahu Tuhan bahwa tidak ada keluarga yang tidak melewati gelombang kehidupan. Ada di mana kami pernah mengalami masa-masa yang paling rumit dan susah dalam keluarga. Tuhan, ajar kami untuk mencari Engkau. Ajar kami untuk sungguh-sungguh hati kami terpaut kepada Engkau. Agar kami belajar setia, hidup bersama keluarga. Agar kami seperti Ishak dalam pernikahan. Untuk kami tetap komitmen karena Engkau Tuhan adalah Allah yang berdaulat, yang mampu menyelesaikan setiap masalah keluarga kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan sama-sama menyimak warta pada hari ini. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan yang telah melayani Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita dan memberkati pelayanan kita. Kami juga mengucapkan dan menyambut dengan sukacita untuk setiap jemaat yang tetap aktif mengikuti ibadah secara online. Doa kami kiranya Tuhan Yesus yang selalu memberkati, menolong dan memelihara kita semua. Kami juga memberitahukan Bapak Ibu bahwa pada tanggal 20 Februari ada pernikahan pemberkatan nikah antara Saudara Jonathan Kristanto dan Saudari Putri Regina. Ini pemberitahuan pertama akan disampaikan nanti 3 kali berturut-turut. Pemberkatan pernikahan pada tanggal 20 Februari 2021 ini dilaksanakan di tempat ini pada jam 10 pagi. Bagi Bapak Ibu, jemaat juga bisa dapat mengikutinya melalui live streaming di YouTube GP Kris Pasar Baru. Jadi dengan hari ini diumumkan, maka jika ada keberatan yang sah boleh disampaikan kepada kami untuk bisa dipertimbangkan. Tetapi harapan kami semoga tidak ada keberatan yang sah atas pernikahan ini. Kami juga memberitahukan bahwa setelah ibadah ini akan ada pertemuan ketua-ketua PW secara via Zoom kepada seluruh ketua-ketua PW
diharapkan dapat mengikuti pertemuan ini karena kita akan membahas persekutuan wilayah di sepanjang tahun 2021. Karena kita tahu bahwa beberapa jemaat ada yang berpindah tempat dan mungkin ada hal-hal lain. Dan ini akan terjadi perubahan-perubahan dalam persekutuan wilayah di tahun ini. Kami juga memberitahukan bahwa bagi setiap jemaat yang membutuhkan pelayanan diakonia, maka gereja dengan senang hati akan selalu mendukung setiap jemaat. Oleh sebab itu, pelayanan ini Bapak Ibu terbuka kepada seluruh jemaat siapapun yang membutuhkan pelayanan ini. Oleh sebab itu, jika membutuhkannya, silakan menghubungi kami majelis agar kami bisa melakukan pelayanan diakonia ini kepada setiap jemaat yang membutuhkan. Kami juga memberitahukan bahwa pada hari Kamis, pada hari Jumat ada Bible class dan persekutuan doa, karena ini Jumat pertama di bulan Februari. Saya menghimbau kepada seluruh jemaat, apalagi majelis, pengurus, mari kita belajar firman Tuhan. Ini sangat penting untuk kita, agar kita bisa melayani dengan benar, dan agar kita juga boleh bertumbuh di dalam pelayanan. Bapak Ibu juga boleh melihat laporan persembahan yang ada di warta gereja yang dikirim kepada kita, juga tema dan nama-nama pengkhotbah, nama-nama pelayan. Silakan melihat di warta. Juga Bapak Ibu boleh melihat jemaat yang berulang tahun di bulan Januari, dan kita boleh memberikan ucapan selamat agar setiap mereka boleh menikmati sukacita, dan biarlah Tuhan juga tetap memelihara mereka. Dukung terus pelayanan GP Kris Pasar Baru. Bapak Ibu boleh mendukungnya dalam doa dan juga dengan materi. Demikian warta gereja hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelumnya, karena ini adalah minggu terakhir, maka saya akan membacakan nama-nama jemaat yang berulang tahun kepada kita, yang saat ini masih di rumah, jadi tidak bisa kumpul di gereja. Tetapi walaupun demikian, kita satu hati untuk merayakan bersama jemaat-jemaat yang berulang tahun di bulan ini. Yang pertama, Ibu Ursula, 8 Januari, selamat ulang tahun Bu Ula. Juga Ibu Liu Micin, 8 Januari, selamat ulang tahun. Daniel, 11 Januari, selamat ulang tahun Daniel. Bapak Chang Sun Chung, 12 Januari. Saudari Shirley, selamat ulang tahun. Ibu Yayanti yang saat ini ada di Bangka, 15 Januari, selamat ulang tahun juga. Pak Christian Cahya, 18 Januari, selamat ulang tahun Pak Kris. Ibu Jong Angan, 20 Januari, selamat ulang tahun. Daniel Kristianse, 23 Januari, selamat ulang tahun juga. Dora, 24 Januari, selamat ulang tahun. Yusak, 25 Januari, selamat ulang tahun juga. Ada juga Bapak Kani Tambunan, 31 Januari, selamat ulang tahun Pak. Ada juga Ibu Martina, 31 Januari, selamat ulang tahun Bu. Dan ada Diaken Johan Setiawan, 31 Januari, selamat ulang tahun. Jadi saya atas nama GP Kris Pasar Baru, atas nama majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di bulan Januari. Oleh sebab itu kita
menyanyi terlebih dahulu. Kita menyanyikan pujian selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan kan pimpin langkahmu. Padamu saudara selamat ulang tahun. Padamu saudari, padamu saudari selamat ulang tahun. Kita berdoa bagi setiap jemaat yang berulang tahun. Tuhan, terima kasih atas segala kasih setiamu bagi setiap jemaatmu di GP Kris Pasar Baru yang berulang tahun di bulan Januari ini. Kami mengucap syukur Bapa, Engkau telah memberkati mereka, memelihara dalam segala hal, kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Tuhan telah menopang sehingga mereka melewatinya bersama dengan Engkau. Kami pun berdoa Tuhan untuk tahun-tahun yang ada di depan mereka. Kami pun tidak mengerti karena itu misteri bagi kami. Tetapi kami percaya bahwa Engkau Allah yang berdaulat, yang maha kuasa, yang bekerja saat ini dan di sini. Engkau Allah yang kiranya memelihara dan membimbing mereka, menolong mereka, agar mereka tetap setia kepada Engkau. Berkati mereka dalam pekerjaan, berkati dalam usaha, berkati dalam pekerjaan, dan kiranya kemurahan dan kebaikan-Mu Tuhan selalu menyertai mereka sekarang sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, kami serahkan setiap mereka di dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan juga yang terus membuat mereka bertumbuh di dalam kasih karunia-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Saya mengundang seluruh jemaat untuk boleh berdiri. Kita mengucapkan visi misi gereja kita. Visi gereja, gereja yang dipimpin oleh Roh. Misi gereja, Injil diberitakan, yang hilang ditemukan, orang percaya diperlengkapi, yang miskin dilayani, hidup bergantung secara teratur dalam pimpinan Tuhan, setiap orang dirangkul dalam komunitas, dan Allah yang dipuji karenanya. Pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Kami bersyukur Tuhan atas segala kasih setia-Mu. Hari ini kami boleh menikmati ibadah dan Tuhan sudah memimpin seluruh rangkaian ibadah kami. Dan di penghujung ibadah hari ini kami pun Tuhan bersyukur Engkau memberikan kami kesempatan untuk menaikkan beberapa pokok doa. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kegiatan rohani yang akan kami laksanakan di sepanjang minggu ini. Kami memohon pertolongan Tuhan, kiranya Engkau pun yang memberkati. Kami berdoa untuk pertemuan ketua-ketua PW setelah ibadah ini. Tuhan, Engkau pun yang terus berkarya. Agar melalui pertemuan ini nantinya Tuhan, pelayanan di
persekutuan wilayah boleh berjalan dengan baik dan kami pun boleh menikmati pertumbuhan rohani dalam Engkau. Demikian juga kami berdoa Tuhan untuk pemberkatan nikah yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Februari di tempat ini antara Saudara Jonathan Kristanto dengan Saudari Putri Regina. Tuhan, Engkau kiranya memimpin, memberkati agar pemberkatan nikah ini boleh berlangsung dalam damai sejahtera-Mu. Tuhanlah yang mengaruniakan kesehatan kepada kedua mempelai dan juga keluarga dan juga kepada hamba-Mu yang melayani-Mu Tuhan. Dan terlebih kami memohon kiranya Tuhan hadir sebagai saksi dan sekaligus pemberi berkat. Sehingga keluarga yang baru ini nanti boleh hidup sungguh-sungguh setia di hadapan Tuhan. Demikian juga kami terus berdoa Bapa, pada minggu depan kami akan menikmati undangan Tuhan duduk semeja dengan Engkau melalui perjamuan kudus. Tuhan berkatilah seluruh ibadah perjamuan kudus minggu depan. Terlebih siapkan hati kami ya Tuhan, agar kami boleh benar-benar menikmati jamuan ini dengan hati yang kudus, agar membawa pembaharuan kehidupan rohani yang lebih baik lagi dalam hidup kami. Sehingga kami boleh terus mengingat akan karya penebusan-Mu Yesus, bahwa hanya di atas saliblah, di dalam kematian-Mu, seluruh penderitaan-Mu untuk menebus dosa-dosa, hanya di sanalah kami boleh menikmati pengampunan dosa dan kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu Tuhan, tolonglah kami dalam minggu ini, agar kami boleh mempersiapkan hati kami di dalam menyambut undangan-Mu Tuhan, duduk semeja dengan Engkau. Terima kasih Bapa, kami juga terus berdoa, di mana kami meletakkan bangsa dan negara kami. Tuhan, dan negara bangsa kami. Di masa pandemi ini hanya belas kasihan Tuhan yang terus kami harapkan. Kiranya Engkau yang memulihkan bangsa kami. Karena secara manusia dengan segala usaha Tuhan. Tapi kami melihat bahwa penyebaran wabah ini begitu masif. Sulit dikendalikan. Ya Tuhan, bekerjalah. Nyatakanlah segala kuasa-Mu. Agar penyebaran wabah ini boleh dikendalikan dan kami boleh menikmati pertolongan-Mu. Berkati pemerintahan kami, tolong mereka beri hikmat dan bijaksana, agar mereka boleh menjadi alat dan saluran berkat-Mu di dalam menangani penyebaran wabah ini untuk bisa dapat dikendalikan. Kami berdoa Tuhan untuk daerah-daerah yang saat ini sedang mengalami bencana alam, bahkan Tuhan, daerah-daerah yang mungkin sedang mengalami gangguan, gejolak keamanan. Tuhan juga yang terus memulihkan. Tuhan yang menyatakan segala kebaikan-Mu. Sehingga setiap mereka boleh menikmati penghiburan, pertolongan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Akhirnya juga Tuhan, kami akan memasuki minggu yang baru ini dalam segala aktivitas kami. Kami mohon Tuhan, sertai kami di minggu yang baru ini. Jagalah kami, Tuhan yang melindungi setiap kami jemaat-Mu. Jauhkan kami dari penyebaran wabah virus corona. Bahkan kiranya Engkau pun yang mencukupkan segala kebutuhan kami, memberkati usaha pekerjaan dan keluarga kami. Agar kami pun boleh menikmati kebaikan-Mu ya Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami tidak lupa membawa ucapan syukur kami sebagai persembahan kami. Karena seluruh hidup ini, bahkan apapun yang kami nikmati, semuanya berasal daripada-Mu Tuhan. Kiranya Engkau menguduskan setiap persembahan kami untuk menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus berdoa. Dan yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah. Arahkanlah hatimu kepadanya, karena Ia Allah yang setia,
dan Ia berkenan memberkati engkau. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, silakan duduk dan mengambil saat teduh. Kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.